Oke, seperti biasa teman-teman ya, untuk testing market kita akan coba di CryptoIDX karena menurut saya CryptoIDX ini adalah salah satu market terfavorit ya, paling favorit lah buat teman-teman yang trading di Binomo. Inilah market terfavorit. Nah, di sini terpantau untuk CryptoIDX sebelumnya itu marketnya uptrend ya. Nah, dan sudah mulai sideways di lingkaran yang ini nih. Nah, namun di sini potensinya bullish masih kuat karena kenapa nih? Teman-teman lihat nih garis yang saya buat. Nah, itu posisi area support itu dia bukannya merendah tapi semakin meninggi ya. Dan untuk area resist nih yang atas juga garisnya lihat itu sama meninggi ya. Nah, saya pastikan bahwa ini kemungkinan hanya koreksi sebentar saja. Kemungkinan mungkin masih mau bullish sedikit lagi gitu atau membentuk market yang naik sedikit lagi gitu. Pokoknya kalau candlestick yang sebelum saya open posisi yang ini yang terbentuk nih masih hijau dengan body panjang, kita akan open posisi buy ya. Oh, siap-siap, masih panjang ya. Oke, bye. Oke ya, di sini untuk testing market langsung CryptoIDX berdasarkan konfirmasi dari pertama pola grafik dan yang kedua pola candlestick ya. Karena pola candlestick yang terbentuk ini adalah bullish engulfing ya. Bullish engulfing itu ketika terjadi di dalam tren itu adalah penerusan. Nah, mana bullish engulfing ini? Candle yang bentuknya itu lebih panjang 2 kali ya. Kalau bisa 2 kali itu dari tubuh candlestick sebelumnya. Ini yang saya lingkarin nih. Nah, ini bullish engulfing. Itu kalau terjadi di dalam tren adalah sebuah penerusan atau continuation. Tapi ketika terjadi di area support, di area level harga terbawah itu adalah reversal atau pembalikan. Ya, teman-teman harus tahu posisinya dia, penempatannya di mana, fungsinya untuk apa. Nah, seperti itu ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, santuy ya. Pokoknya tradingnya tetap santuy, yang penting strateginya benar dan open posisinya tidak salah-salah. Kita profit di testing market di CryptoIDX di sini. Dengan mengandalkan pembacaan pola grafik dan mengandalkan open posisi menggunakan pola candlestick. Ya, kalau memang trading dengan ilmu ya insya Allah profit ya, meskipun mungkin resiko tetap ada, tapi kita bisa menghindarinya. Ini seperti itulah, kejar dulu ilmunya, pelajari dulu ilmunya, baru actionnya. Oke, kita pindah market dah, seperti biasa ke market yang lainnya di AUD NZD. Di sini untuk AUD NZD, posisinya marketnya tren turun ya atau tren bearish di sini. Cuman di sini sudah mendatar nih, ketika harga mau naik, ini coba untuk naik tapi kayaknya kurang kuat. Teman-teman lihat garis yang saya buat. Di sini mendatar ya. Untuk area resistnya itu mendatar, bahkan ada sedikit penurunan nih. Siap-siap kalau candlenya mesin. Sebentar. Oke, sell. Oke, di sini saya open posisi sell terlebih dahulu ya untuk di AUD NZD. Kenapa? Saya rasa ini ketika market mau naik ini masih belum kuat ya. Mungkin masih terjadi koreksi di sini. Biasanya sehabis market tren kuat seperti ini atau downtrend yang kuat ataupun uptrend yang kuat, dia akan membentuk tren sideways terlebih dahulu. Jadi saya pastikan di sini juga kemungkinan harga tidak akan langsung kuat naik ya. Karena ketika harga dicoba untuk dinaikkan ke atas, ini malah jadi candle kecil merah ya. Berarti itu artinya bahwa bayarnya juga lemah kekuatannya. Dan di sini meskipun bentuk bodi kecil merah, itu adalah menunjukkan meskipun kecil itu adalah bukti kekuatan seller itu lebih tangguh daripada bayarnya. Seperti itu ya, mudah dipahami ya. Pokoknya teman-teman jeli baca tren dan tahu konfirmasi untuk open posisi berdasarkan pola candlestick ya. Oke, di sini 5, 4, 3, 2, 1. Oke, santuy lagi ya. Oke, masuk lagi ya untuk market kedua di sini. Di AUD NZD ini teman-teman, ke tradingnya itu saya jelaskan kembali, baca pola grafiknya dan entry atau open posisi berdasarkan pola candlestick. Jadi pola grafik itu untuk mengetahui apakah ini tren kuat naik atau turun ataukah sedang lemah. Teman-teman cari konfirmasinya dari pola candlestick, nunjukinnya kemana kuatnya nih, seperti itu. Profit lagi ya, kita lanjut ke market yang selanjutnya di GBP NZD. Oke, sama di sini ya, pola market GBP NZD juga sideways ya, cenderung sideways di sini. Jadi kekuatan antara buyer dan sellernya ini belum ada kekuatan nih. Tapi jelas di sini apa sih namanya, marketnya udah nggak mau naik nih. Kenapa udah nggak mau naik? Ketika mau naik di sini datar, teman-teman lihat
polanya datar ya. Kalau kita tarik garis lurus nih datar nih. Siap-siap. Sell. Oke, sell. Oke, di sini ya. Saya open posisi sell ya di sini. Teman-teman bisa lihat nih, saya buat garis lagi nih. Nah, kenapa saya bilang ini trennya udah nggak kuat naik? Makanya teman-teman baca dulu trennya, kuatnya kemana? Nah, teman-teman lihat kalau ditarik dari garis tren di sini marketnya ketika menyentuh posisi garis ini dia udah nggak kuat naik. Dikonfirmasi dengan pola candlestick yang terbentuk. Ini adalah garis angle pink yang sebelum saya open posisi yang ini ada tanda panah nih. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini kekuatan seller yang lebih kuat ya. Di sini trennya kan sideways, tapi kalau memang ada potensi ke atas harusnya kan candle hijau yang terbentuk, tapi ini yang terbentuk candle merah, itu artinya bahwa seller yang lebih kuat ya. Terbukti di sini harganya langsung jatuh ya. Pokoknya teman-teman santai lah, analisa santai, pakai dengan ilmu dan strategi yang benar ya. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oke, jauh banget ya. Masuk lagi di sini untuk di apa sih namanya, market GBP NZD udah keberapa nih? Ketiga ya. Di percobaan ketiga menggunakan teknik parlay dari modal 200.000 kita sudah profit 1,2 jutaan nih. Kita lanjut ya. Pokoknya kita akan maksimalkan mungkin sampai level 78 atau mungkin 9 atau 10 ya, tergantung mood saya nanti. Oke, kita pindah lagi marketnya ke koin DX karena marketnya ya kurang tren gitu. Yang tren itu yang lebih oke sebenarnya. Wis, ini marketnya sebelumnya sideways di area sini dan sudah berbalik ya. Di sini udah datar nih. Ketika mau dihajar lagi naik tapi nggak kuat. Siap-siap ya. Sebentar ya. Oke, bye. Oke, di sini saya open posisi buy ya. Oke, teman-teman mungkin heran kenapa saya open posisi buy di sini ya. Kenapa saya open posisi buy padahal tadi pembacanya padahal market udah nggak kuat naik. Di sini teman-teman, setelah saya lihat lagi ternyata di sini tuh ada area tolakan nih. Teman-teman lihat nih. Ini adalah area support pertama dan ini yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di area sini itu banyak ekor banget. Ekor itu artinya adalah tolakan ya, tolakan. Jadi ketika harga mau turun itu ditolak dan didorong lagi ke atas. Terbukti dari ekor di bawah ini adalah pembentukan pola penolakan. Nah, makanya di sini apalagi sejajar gitu area support sebelumnya dan yang sekarang. Jadi saya pastikan ketika harga mau turun, mau didorong lagi untuk turun, ini nggak kuat ya. Ini nggak kuat karena banyak tolakan nih. Dan pola candlestick sebelum saya open posisi itu warna hijau ya. Oke, 3, 2, 1. Yaps. Nah, bener kan? Ini teman-teman baca ya sebenarnya sih tergantung teman-teman juga, jeli baca trennya, tahu potensinya apakah ini lemah naik, apa lemah turun, apa kuat naik, apa kuat turun. Cari konfirmasinya dari pola candlestick, pasti profit kok ya. Oke, di sini kita profit lagi ya, udah yang keempat nih, alhamdulillah alamin. Kita profit terus nih. Oke, kita lanjut lagi, pokoknya kita pindah market nih ke Euro CAD. Kita akan maksimalkan ya sampai level berapa nantinya. Oke, untuk Euro CAD ini posisinya trennya turun ya, turun, dan ini sangat kuat turunnya, terbukti pola candlesticknya meskipun sempat naik turun, tapi ini tetap turun ya. Tapi di sini sudah datar nih, udah ada area support sebelumnya atau area tolak sebelumnya. Kalau ini candlestick sebelum saya open posisi ini masih hijau, kita buy ya. Oke, buy. Oke ya, di sini saya open posisi buy. Kenapa teman-teman saya open posisi buy? Sudah tahu ya. Ini menggunakan teknik support dan resistance. Support dan resistance itu adalah jadi ketika harga sudah sejajar dengan area support dan resistance sebelumnya, kemungkinan harga biasanya itu reversal atau berbalik atau terjadi koreksi dulu. Nah, di sini sudah jelas harga itu mungkin sudah jenuh turun ya. Nih kalau teman-teman saya tarik garis lurus, nah area harga di sini sudah mendatar ya. Dan candlestick sebelum saya open posisi itu warna hijau. Saya pastikan ketika harga mau turun lagi, ini sudah ditolak ya. Sudah ditolak karena sudah di area bawah banget. Jadi sudah jenuh jual nih. Kemungkinan potensi bullish atau potensi buyer yang lebih kuat ini ada di sini karena candlestick sebelum saya open posisi itu warna hijau. Ya. Oke.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wis, jauh banget ya. Nah, memang area support dan resisten itu kalau teman-teman bisa bacanya, tahu konfirmasinya, teman-teman pasti profit kok. Ya, intinya pokoknya sekali lagi saya ingetin lagi, baca trennya, kemana kuatnya, dan setelah teman-teman tahu kemana nih arahnya nih, cari konfirmasinya dari pola candlestick ya. Pasti sesuai kok. Ya, memang kadang ada, tapi kebanyakan sesuai gitu ya. Oke, kita pindah market lagi ke Euro HKD. Oke, di sini juga trend sideways ya, trend sideways. Dan untuk area support nih sudah menurun nih teman-teman, lihat nih ya, udah ada pelemahan untuk naiknya. Kalau ini candlestick sebelum saya open posisi, yang saya lingkarin ini masih merah, kita akan open posisi sell ya. Nanti saya jelasin lagi. Ini siap-siap detik 30. Oke, sell. Oke, di sini saya open posisi sell lagi karena kenapa teman-teman ya? Teman-teman nih, kalau dilihat ini untuk area resist itu sudah menurun. Nih, teman-teman lihat yang saya lingkarin. Nah, itu artinya bahwa salah satu bentuk konfirmasi pelemahan bahwa tren ini sudah nggak kuat naik. Untuk yang keduanya teman-teman ya, kalau ditarik garis lurus, ketika harga nempel ke area sini, nah itu sudah tidak kuat ya, tidak terjadi breakout, tapi dia malah berbalik. Breakout itu penembusan ke area atas, tapi ini malah harga berbalik ke bawah. Dan terbukti candlestick sebelum saya open posisi juga itu berbentuk candle merah panjang dengan body yang sama panjang. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa di sini harga sudah benar-benar nggak kuat naik dan seller lah yang lebih kuat ya. Kemungkinan sih ini harga mau menyentuh area sini dulu nih. Siap-siap. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, profit lagi ya. Oke, sesuai banget ya. Sesuai banget. Yang penting yang penting intinya teman-teman baca lagi deh, baca grafiknya. Teman-teman kalau paham baca grafik, insya Allah teman-teman tahu nih market kemana akan bergerak. Apalagi dipadukan dengan pola candlestick ya, untuk entry-nya pasti profit. Kayak profit lagi di sini, kita akan lanjutkan lagi. Mungkin sekali dua kali lagi ya. Nanti kita akan take profit. Siap-siap kita pindah market lagi nih ke BSP USDT. Oke, kalau ini marketnya juga trend sideways ya, trend sideways. Di sini udah nempel area sebelumnya ya. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Oke, saya sell dulu ya. Oke, di sini saya sell dulu meskipun harganya sudah sejajar dengan area support sebelumnya nih, teman-teman yang saya lingkar ini area support sebelumnya. Kenapa saya open posisi sell ya? Karena di sini sih kecenderungannya ya untuk market yang ini meskipun sudah mendatar, tapi di sini saya lihat potensi seller itu masih kuat. Terlihat dari pembentukan pola candlestick yang di sini nih. Nah, pattern yang ini itu nggak ada koreksi satupun ya. Tidak ada koreksi satupun, itu artinya bahwa di sini buyer itu sangat-sangat nggak ada sekali, bisa diibaratkan nggak ada. Makanya saya di sini masih follow the trend karena untuk shadow ini masih berada di bawah banget nih, shadow nih yang ini. Jadi kemungkinan harga masih kuat nih untuk terjun sedikit lagi ke bawah nih. Oke ya, kita lihat posisi masih profit 8, 7, 6, 5, tapi ngeri banget ya. 4, 3, 2, 1. Oke, masuk ya di sini. Oke, masuk lagi di sini ya. Tipis banget jadi doji. Hampir saja. Memang sebenarnya teman-teman untuk di area sini riskan ya, riskan sekali. Kalau bisa mending teman-teman cari momen yang lain aja. Tapi untungnya di sini sesuai banget, masih sesuai dengan apa yang saya prediksi. Bahkan candlestick yang terbentuk sekarang juga dia menjadi merah kan. Karena memang itulah yang saya baca di sini potensinya ya. Alhamdulillah profit lagi. Kita lanjut lagi ke market yang selanjutnya di Euro CHF di sini. Oke, untuk Euro CHF sebelumnya downtrend dan di sini sudah mau berbalik ya. Terbukti nih teman-teman kalau saya lingkar ini untuk area support meninggi nih ya. Nah, itu artinya adalah potensi bullish atau buyernya itu di sini lebih kuat dari seller nih.
Pokoknya kalau candlestick sebelum saya open posisi ini masih hijau, kita akan open posisi buy atau follow the trend ya. Di detik 30 siap-siap. Oke, buy. Oke, di sini saya open posisi buy karena tadi alasannya teman-teman ya. Ini yang saya lingkarin kembali. Ini adalah area support atau area level harga terbawah. Nah, dia semakin meninggi. Nah, kalau terjadi seperti ini, itu artinya potensi atau indikasinya bahwa harga itu menolak untuk jatuh ke bawah. Ya, meskipun posisinya naik turun, tapi tetap potensinya kekuatan di sini yang lebih besar, pemegang trennya itu adalah buyer. Dan candlestick sebelum saya open posisi itu adalah hijau ya. Hijau dengan ekor atas bawah itu artinya spinning top namanya. Spinning top itu terjadi di dalam tren biasanya itu sebagai bentuk penerusan, konfirmasi penerusan ya. Makanya saya open posisi buy. Oke, posisi masih profit tapi tipis ya. Sudah mulai naik nih. Jauh ya, harusnya profit, semoga aja nggak kena sliding. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sesuai lagi ya. Sesuai lagi. Karena memang saya di sini lihat potensinya sih buyer di sini kalau yang lebih kuat ya. Pokoknya teman-teman baca deh grafiknya. Pokoknya kalau mau serius di trading, teman-teman harus paham dulu di baca grafik. Jadi naik turunnya itu kita tahu gitu konfirmasinya. Nah, teman-teman harus pelajari itu. Oke ya, alhamdulillah profit lagi. Kita akan coba satu kali lagi kalau ini kita udahan. Oke, kita pindah market lagi ke GBP CHF. Di sini kalau kita profit, kita take profit, semoga aja jangan loss ya. Pokoknya kita akan take profit di sini, profit ataupun loss kita akan udahan. Siap-siap. Oke, ini juga trennya sedang mau up ya, sedang mau up. Pokoknya kita lihat aja di sini. Kalau di sini saya ingin follow the trend ya. Alasannya kenapa nih teman-teman lihat. Follow the trend saya akan sell nih, siap-siap ya. Oke, siap-siap. Oke, sell. Oke, di sini saya open posisi sell ya. Semoga aja ini profit di sini. Di sini kita open posisikan semuanya. Kalau ini profit kita akan take profit di sini teman-teman. Kenapa saya open posisi sell? Alasannya teman-teman bisa lihat di yang saya lingkarin. Nah, terlihat di sana banyak sekali ekor di atas ya, atau shadow atau tail disebutnya. Nah, shadow atau tail ini mengindikasikan atau menandakan ketika harga bergerak itu ditolak. Ini kan shadownya ada di atas. Jadi ketika harga mau naik, nah itu sudah jelas ditolak banget ya. Dan di sini terbukti untuk pattern yang selanjutnya nih yang saya lingkarin itu warna merah. Dan candlestick sebelum saya open posisi juga warna merah. Makanya saya follow the trend dengan tekan sell. Ya, wih, kan benar kan harganya langsung jatuh banget ke bawah. Saya sudah prediksi memang seperti itu karena di sini sudah jelas sekali di sini seller yang lebih kuat nih. Oke, 3, 2, 1. Oke. Nah, intinya teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan aktivitas trading, teman-teman pelajari dulu ilmunya. Jadi ketika sudah menguasai ilmunya baru action. Jangan belum ngerti apa-apa langsung action yang ada rugi. Jangan ya, pelajari dulu ilmunya. Ketika sudah paham, udah ngerti, banyakin praktik, banyakin jam terbang, baru action ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga mengikuti giveaway yang selalu saya adakan di channel ini, termasuk di video kali ini. Cek kolom deskripsi untuk rulesnya, langsung dicek. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.